Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung ya. Kali ini Cak Nawi akan membahas tema lagi yang lebih Avengers ya. Apa itu? X-Men yang terlahir kembali. Wah. Kok ada aja Cak Nawi, ada X-Men, kebanyakan nonton film ya Cak Nawi ini ya. Enggak teman-teman, kita ini sebenarnya ya manusia-manusia yang luar biasa teman-teman. Ya karena keluar biasaannya itu posisinya kita dalam posisi yang belum eksplosif teman-teman. Anda tahu granat ya, granat kalau nggak diapa-apain ya selamanya akan jadi granat gitu, dia nggak akan berubah menjadi apa-apa ya. Granat itu loh yang bulat, yang untuk ngebom itu loh, ada pelatuknya itu loh ya. Granat simpen aja di kamar ya sampai kiamat pun ya gitu-gitu aja. Sama dengan manusia pun juga gitu. Kita ini X-Men ya. Kita ini manusia yang high explosive teman-teman. Jadi kita ini jauh lebih berbahaya daripada granat itu sendiri. Namun teman-teman, untuk bisa menjadikan kita seperti eksplosif itu yang meledak gitu ya, kita itu terkadang butuh direkso, bahasa Jawanya itu. Direkso itu ya ditarik pelatuknya atau ditempa ya bahasanya itu. Diuji. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong uji saya kurang sepakat gitu ya. Kenapa harus diuji? Tuhan sudah tahu kalau kita itu kapasitasnya seperti apa gitu. Jadi ini bagian dari kehebatan manusia superpower ini. Jadi kalau kita ngomong superpower, oh itu orang-orang khusus, oh itu hanya dikasih kelebihan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Sebenarnya kita semua dikasih kelebihan teman-teman, semuanya. Selama kalian namanya manusia ya, kalian adalah X-Men. Cuma belum terlahir. Belum terlahir gimana maksudnya Cak Nawi? Belum terplato. Kalian tahu film Kung Fu Hustle ya? Kung Fu Hustle itu kan yang pemerannya Stephen Chow itu. Stephen Chow ya dia nggak punya kekuatan apa-apa ya. Ya lucu-lucuan gitu ya, lari ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kungfu dan sebagainya. Tapi dia mempunyai cita-cita, kepingin menjadi geng kapak gitu kan, kepingin mempunyai kekuatan yang seperti kekuatan yang besar seperti para gangster-gangster itu. Kemudian kepingin punya kungfu yang hebat dan sebagainya. Tapi dia mencoba ya kesana kemari untuk bergabung, bagaimana sampai dikasih tato macam-macam supaya bisa menjadi seseorang yang hebat, dilihat orang itu hebat. Ternyata nggak bisa berubah seperti itu. Bisanya apa? Diajar habis-habisan teman-teman, ya kan? Jadi si Stephen Chow itu diajar di dalam film itu ya, diajar habis-habisan, dipukulin, dianu sampai habis des, baru terjadi perubahan yang besar dalam dirinya. Kalau bahasan saya ya paling gampangnya yaitu granatnya itu dipukulin ya sampai meledak, sampai menjadi sesuatu yang super. Dan akhirnya setelah dipukulin habis-habisan dia berubah ya menjadi seorang kungfu master kan gitu. Yang hebat, banyak mengalahkan. Cuma ini kan film ya. Cak Nawi
kebanyakan nonton film itu. Enggak, teman-teman. Jadi di kisah nyata pun seperti itu. Ada seperti yang lebih anu lagi ya, ekstrim, hulek. Hulek itu nggak bisa berubah jadi hijau, itu nggak bisa. Kalau nggak disakitin dulu ya, disakitin ya, dipukul, baru dia berubah, marah ya, jadi hijau. Teng, akhirnya dia jadi manusia monster hijau itu ya. Manusia pun juga gitu, teman-teman. Kebanyakan manusia ini untuk bisa berubah menjadi sesuatu ya, menjadi sesuatu yang hebat, memang banyak tempaan, teman-teman. Banyak disakiti ya, dihina, ditipu habis-habisan, macam-macam, pisah dari keluarga dan sebagainya. Nah, teman-teman akhirnya jawab, wah itu pasti curhatannya Cak Nawi gitu. Kurang lebih ya gitu curhatan saya. Tapi setelah itu, teman-teman, setelah itu manusia itu mengalami perubahan ya. Kalau saya bilang terupgrade versi sekian titik nol gini kan. Jadi kita terupgrade. Entah itu semakin cerdas, entah itu semakin sadar, entah itu semakin macam-macam perubahan itu. Jadi ya manusia terkadang harus digituin ya, ditempa. Kalau di dalam militer itu ya, kan nggak mungkin ya kita di militer itu terus dilatih, ayo bangun, ayo latihan, kan nggak mungkin seperti itu. Bangun disiram sama air biur gitu kan. Kalau latihan dipukulin dulu gitu. Kemudian cemplungin ke laut, diajar habis-habisan, sampai mentalnya yang terjadi apa, kayak tentara itu kuat, badannya kuat, secara mental kuat, fisiknya bentuk dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu manusia itu. Jadi kita pun juga, kalau kalian yang sekarang lagi merasa tersakiti, terhina, teraniaya, terzolimi dan sebagainya, jangan khawatir, teman-teman. Itu sebenarnya ya, saya kasih tahu bocorannya ya, si higher self sendiri yang menciptakan seperti itu. Higher self kita yang besar itu dia menciptakan supaya sadaro gitu, kamu paham, supaya kamu ngerti, supaya kamu tahu rumus-rumus kehidupan, supaya kamu tahu teori-teori kehidupan. Jadi kalau kita ngomong sadar, ayo teman-teman sadar gitu, ya aku sadar gitu. Apanya yang sadar? Tidak bisa, kecuali kalian disakiti, dihina, dia macam-macam, baru kalian akan merasa kesadaran, merasa lapar gitu. Kemudian ini teman-teman ya, hewan tuh kalau nggak lapar nggak puas ya, teman-teman. Coba singa ya, kasih makan yang enak setiap hari sampai kenyang, dia nggak akan gigit manusia. Tapi kalau dia lapar, buas ya, teman-teman. Sama, kita juga sama, manusia juga seperti itu. Kalau nggak dicambuk ya, kita nggak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih hebat, lebih X-Men gitu. X-Men itu kan manusia yang mempunyai kelebihan tertentu. Manusia, para wali pun juga seperti itu. Misalkan Sunan Kalijogo itu, ditempa dulu, dia mengalami banyak ujian, akhirnya dia berubah menjadi wali. Dan signifikan, teman-teman, perubahannya itu drastis sekali, karena si higher self sudah ngasih banyak bocoran ya, sudah ketika sudah terlatih, sudah sadar, sudah mengerti, maka dia kasih kelebihan ke dirinya sendiri. Dia akan merawat, dikasih ini, dikasih itu dan sebagainya. Tapi ini di pelajaran khusus video ini ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk wawasan yang ini, nanti ada lagi yang lain ya, saya ceritakan yang lain. Ini
di scoop ini saja untuk khusus X-Men ini. Jadi memang kita butuh ditempa ya teman-teman, sehingga kita menjadi sesuatu yang eksplosif teman-teman. Anda tahu Mike Tyson dulu itu, kalau dia tidak dihajar teman-temannya dulu waktu masih kecil, mengalami banyak penderitaan, ya dia nggak akan menjadi petinju yang buas seperti ini sekarang ini. Oh, itu petinju paling beton itu ya, paling buas itu, karena dia sudah mengalami banyak tempaan teman-teman sebelum dia menjadi seorang petinju. Jadi preman ya, dipukulin, diajar, akhirnya dia berubah menjadi kuat ya, menjadi seorang yang tangguh. Dalam hal ekonomi pun seperti itu. Tapi ada manusia-manusia yang susah melempem ya, bahasanya melempem kayak bilang. Kan ada ya kayak granat di pelatuknya ditarik, itu dia nggak meletus gitu teman-teman. Berarti apa? Melempem gitu kan. Ada manusia yang seperti itu. Diperingatkan kayak apa aja, bebal bahasanya, dia nggak berubah apa-apa. Ada seperti itu. Dan tidak berubah menjadi apa-apa, dan tidak segera sadar. Makanya biasanya orang-orang seperti itu ya akhirnya kehidupannya ya lurus ya, maksudnya lurus itu linear ya. Jadi ya nggak ada sesuatu yang signifikan dalam hidupnya. Maka teman-teman, jika kalian sedang menghadapi cobaan yang luar biasa teman-teman, maka kalian harus bersyukur. Lah ini loh, kok ada Cak Nawi sudah kayak gini kok disuruh bersyukur aja ya. Uang sudah nggak ada ya, suruh bersyukur aja. Sudah sakit-sakitan, sudah pisah dengan keluarga misalkan gitu, kok disuruh bersyukur aja. Bersyukur adalah berfungsi untuk menarik ya, menarik kebaikan. Jadi yang lebih, ketika kita dihina, dicaci maki, macam-macam didolimi, itu kan ada something energi yang loss dari diri kita, kemudian kita isi dengan rasa bersyukur, maka energi yang besar masuk menutupi energi yang loss tadi. Paham teman-teman? Keluar, ada lagi kita bersyukur ya. Nah, kita bersyukur, oh, kita mengambil hikmahnya dan sebagainya. Yang besar masuk, jelep ya, masuk ke kita, jelep. Ternyata tambah pinter, tambah cerdas, tambah luar biasa. Itu seperti sama kita itu lagi ganti oli lah, ganti oli. Tapi tidak itu, jauh lebih dari ganti oli. Analogi ini lebih hebat lagi gitu. Maka tak heran banyak tiba-tiba orang itu, wah, orang ini sudah berubah, perubahannya cepat sekali. Pasti dia habis mengalami tempaan yang luar biasa. Itu sudah biasa. Jadi makanya teman-teman yang lagi dalam masalah ya, bersabar, bersyukur. Bersabar, bersyukur, itu aja sudah. Kalian rasakan perubahan yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang datang, keberuntungan. Makanya teman-teman ya, Cak Nawi selalu halo Besti ya. Nah, semua ada maksudnya. Halo Besti, kita tuh berakrab. Anda pun juga harus akrab dengan saya ya, supaya nyambung energinya, supaya nyantol ilmu yang saya share, bagikan ya. Kalau yang jelek ya silahkan tinggalkan, yang baik silahkan diterima, monggo, itu terserah. Tapi sesuatu yang baik teman-teman, vibrasi yang baik itu pasti nyantol gitu, pasti terhubung. Kalau kalian open minded pasti terhubung. Tapi kalau enggak open minded, enggak bisa. Jadi saya katakan ini channel-channel Cak Nawi ini ya ilmu tingkat Noah lah ya, bukan tingkat dewa ya. Kalau dewa itu terlalu tinggi ya, mau tingkat wali juga terlalu tinggi ya, tingkat Noah lah ya. Kalau dewa, wali ben, ya Noah. Jadi ini kalau kalian menonton channel ini ya, kalian open minded, energi itu terhubung teman-teman. Yang semula tidak paham
Itu jadi paham teman-teman. Percaya teman-teman. Anda atensi aja dengan video Cak Nawi ini. Atensi, ikuti aja channel ya. Ikuti dari episode 1 sampai sekian berapa ini sekarang, 65 atau 64 nggak tahu ya. Nanti kalian akan paham dengan sendirinya. Nah ini, memahami dan vibrasinya tentu saja naik teman-teman. Nah kalau naik, Anda akan merasakan keberuntungan teman-teman. Maka selalu saya bilang, kembali lagi di channel Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung ya. Pokoknya paling enak jadi orang beruntung. Jadi begitu teman-teman, karena Cak Nawi kepengen membagikan keberuntungan ya. Ayo kita sama-sama beruntung. Menjadi X-Men ya, menjadi X-Men yang terlahir kembali. Terlahir menjadi sesuatu yang eksplosif, yang besar lagi teman-teman. Yang paham lagi. Sudah lupa lagi yang namanya galau, kecewa, takut, itu lupa sudah. Merasa bersalah ya. Jadi kalau kalian merasa terdolimi ya, merasa sakit, sebenarnya itu memang alam semesta sudah menciptakan seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan apapun dan tidak usah menyalahkan orang-orang ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, saya mengalami banyak hal ya seperti itu, disakiti, ditelikung gitu ya, disenggol dong bahasanya itu. Sudah, oh ini ada yang ngasih pelajaran ke saya itu. Saya tidak menyalahkan mereka tidak masalah. Jadi saya pun juga sama, hampir 500 miliar ya saya katakanlah ditelikung ya. Itu, dan saya harus menanggung itu kan. Oh, saya tidak menyalahkan mereka yang itu, enggak. Jadi ketika kita memaafkan semuanya, wah ini kalau kita sudah memaafkan, oh, saya itu lebih suka biar higher self yang berjalan teman-teman. Kenapa? Loh kita punya perangkat yang besar kok nggak dimanfaatkan, lapo. Kenapa kita harus memanfaatkan tenaga kita, pikiran kita itu? Gak mampu teman-teman. Ya biar keajaiban alam semesta ini yang bergerak. Kalau alam semesta sudah bergerak itu loh teman-teman, yo enak gitu. Jadi tidak usah khawatir kalian diapa-apain ya, ditipu di ini, tidak usah khawatir. Diomongin gini, diomongin gitu ya, dihina. Makanya teman-teman, saya lebih suka di tempat-tempat yang terbuka ya, kesendirian seperti ini. Saya naik gunung pun sendiri. Jadi ya supaya apa? Supaya tidak terganggu dengan sinyal-sinyal ya. Manusia ini kan mengandung sinyal ya teman-teman. Manusia ini mengandung sinyal. Kita nggak tahu dia iri, dengki, hasad atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi gelombang itu kan memancar. Dan memancar itu kan masuk ke kita nggak sadar. Kalian pernah kan mengalami di sebuah lingkungan yang tiba-tiba perasaan Anda nggak enak itu. Aduh kok nggak enak semua ya saya di sini. Itu berarti banyak pancaran gelombang-gelombang yang tidak nyaman. Ya bahasanya gelombang rendah atau gelombang negatif. Jadi sehingga Anda merasakan tidak nyaman di lingkungan itu. Seperti itu ya analoginya. Maka saya suka di tempat yang apalagi alam. Alam ini gelombangnya netral. Netral plus ya. Netral itu artinya menetralkan kita dari gelombang-gelombang yang negatif, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang buruk, itu kita menetralkan itu, kemudian kita mendapat booster ya, booster energi dari lingkungan, dari alam secara alami, dari alam ya hutan ya, secara alami. Makanya boleh di laut juga memiliki gelombang energi yang besar, atau di tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu juga sangat besar sekali ya. Saya juga merasakan sendiri. Ya bagi orang-orang tertentu akan tahu, saya selalu ngomong gitu ya. Tapi kadang ada manusia-manusianya di situ gitu ya. Manusia-manusia itu, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan saya itu menyalahkan, tapi gini teman-teman.
tempat ibadah itu adalah tempat orang-orang yang meminta ya, meminta, bersedih, berjuang. Selama ini seperti itu ya. Jadi ketika kita susah gitu ya, sedih, bercurhat ke tempat-tempat ibadah gitu, memohon pertolongan, bantuan dan sebagainya. Di situ ada gelombang yang namanya sedih, rasa takut, rasa scarcity, kekurangan ya, itu ada gelombang sekitaran 20 Hz ya. Nah, disitulah yang memancar, bukan menyalahkan tempat ibadahnya, tapi orang-orangnya di situ. Nah, kecuali kalau di tempat ibadah malam-malam sendiri gitu ya, atau nggak harus malam ya, pokoknya sesuatu yang tidak ada manusia di situ. Nah, itu kita baru bisa merasakan nikmatnya gelombang energi yang besar. Nah, ketika kita bisa merasakan nikmatnya gelombang energi yang besar itu, kita masuk dalam diri kita loh, tambah cerdas teman-teman. Ya, kalian itu mendadak cerdas, mendadak dapat inspirasi, mendadak dapat keajaiban. Saya pernah mengalami hal itu, bukan pernah lagi, sering sekali. Cuma kenapa kok saya nggak pernah posting di masjid gitu kan? Supaya mudah diterima teman-teman. Karena kalau saya di masjid nanti kesannya kayak ustadz gitu kan. Kalau di sini kan bisa diterima di semuanya, semua manusia ya teman-teman. Karena tujuannya kita kan untuk semua manusia ya, tidak terkotak-kotak pada agama-agama tertentu. Jadi begitu supaya ya tercerahkan. Kalau semua manusia tercerahkan, paham, mengerti, ya pasti akan melakukan hal kebaikan teman-teman. Pasti dia nggak mau sesuatu yang buruk. Jadi begitu teman-teman. Karena pada dasarnya Tuhan Allah ini kan pancaran energi baik, pancaran energi cinta, pancaran energi kasih sayang teman-teman. Semuanya kasih sayang, semuanya diberi kasih sayang teman-teman. Makanya kalau saya membahas langsung Allah atau Tuhan, batin saya itu nangis teman-teman. Nah, seperti ini langsung sudah. Makanya ya, energi yang luar biasa teman-teman Tuhan ini. Saya langsung merinding kalau kita ngomong Allah atau Tuhan itu. Jujur ya, bukan saya sok-sokan enggak. Karena semua bahasa itu dari hati teman-teman, dari hati, tidak dari kata-kata. Saya pengen menangis ya sebenarnya kalau saya bahas Tuhan itu. Karena Allah memberikan banyak hal ya, termasuk wawasan, kemudian jalan keluar, banyak hal. Jadi kalau kita mampu bersyukur dalam keadaan apapun, Tuhan itu semakin sayang teman-teman. Layaknya kita berpelukan kepada Bapak dan Ibu kita itu. Untuk sekian saya tutup dulu ya teman-teman. Saya tidak kuat kalau saya bahas Allah ini. Batin saya itu gemeter teman-teman. Bukan saya sok-sokan ya, tapi saya tutup dulu. Oke, terima kasih, semoga kalian menjadi X-Men yang terakhir, baru lagi menjadi orang-orang yang hebat, bersyukur dan beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.